Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Guru hebat, guru penuh karya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat? Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat dalam mendidik anak-anak didik kita. Pada sesi kali ini saya akan berbagi pengalaman sekaligus nanti menyampaikan beberapa tips dan triks untuk teman-teman yang ingin mengikuti tes seleksi CPNS ataupun P3K pada tahun ini. Kabarnya tahun ini bahwa akan diadakan pembukaan tes P3K dan juga CPNS gitu ya. Nah, tentu ini menjadi sebuah harapan ya untuk kita semua, bagi teman-teman yang kemarin belum lulus gitu. Bagi teman-teman yang kemarin masih gagal, jangan patah semangat, terus belajar, terus pelajari soal-soal, dan terus mencari informasi bagaimana tips dan triks agar bisa lulus pada tes CPNS tersebut. Baik ya teman-teman, tips yang pertama agar teman-teman bisa lulus CPNS yaitu pertama teman-teman harus mencari banyak referensi soal tentang tes CPNS atau soal-soal CPNS. Nah teman-teman cari soal-soal dari tahun 2014, 2015 hingga sampai dengan tahun terakhir tes CPNS itu dilaksanakan. Nah itu pada tahun 2019 kan kemarin. Nah teman-teman review semuanya, teman-teman baca semuanya, kemudian teman-teman pelajari satu persatu soal-soal tersebut, karena memang dari setiap tahun biasanya soal itu ada agak sedikit ada perbedaan ya, walaupun memang secara tipe kan sama begitu tipe soalnya ya. Nah, tapi secara redaksi biasanya itu berbeda-beda. Nah, hal yang saya lakukan dulu itu mereview banyak sekali soal, membaca beberapa ulang soal dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang dianggap sulit oleh kita pelajari di sana. Misalnya yang menjadi keluhan pada saat itu saya kelemahannya itu di TIU ya, tes intelijensi umum. Nah di TIU itu saya belajar hampir setiap malam teman-teman, di review soal satu persatu, dipelajari terutama soal-soal yang deret angka itu. Maklumlah teman-teman ya, karena basic saya kan dari bahasa Indonesia jadi kurang memahami di soal itu. Tapi dengan kita belajar terus menerus, setiap malam kita belajar, setiap malam kita review, akhirnya nanti menjadi sebuah pembiasaan dan kita sudah terbiasa dengan soal-soal tersebut. Nah itu yang harus dilakukan oleh teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya ada kelemahan di tes wawasan kebangsaan, nah sama. Kalau wawasan kebangsaan banyak baca buku sejarah dan juga banyak baca buku PKN ya teman-teman. Review lagi buku-buku tersebut, buku referensi tersebut. Karena memang hampir sebagian soal yang keluar kalau di TWK itu ya kaitan dengan wawasan kebangsaan pada umumnya gitu ya. Dan sifatnya itu ya pertamanya dari hafalan, walaupun memang banyak pada saat soal muncul di TWK itu soal bentuk interpretasi ya teman-teman. Misalnya interpretasi dari bunyi sila pertama, sila kedua, kemudian undang-undang alinea ke-1, alinea kedua, alinea ke-4. Nah, itu harus dibaca oleh teman-teman berulang-ulang sehingga nanti teman-teman hafal gitu. Jadi inti dari setiap paragraf dalam atau inti dari setiap alinea dari undang-undang tersebut nanti bunyinya, kalimat-kalimatnya teman-teman hafal, sehingga nanti pada saat teman-teman berada di hadapan soal tersebut, jadi nanti daya nalar teman-teman itu langsung bahwa ketika misalnya melihat bentukan soal seperti itu, jadi nanti interpretasinya bagaimana, jadi teman-teman langsung jalan pikirannya itu langsung ketemu gitu ya, karena tadi ada sebuah pembiasaan yang kita lakukan gitu ya. Kemudian
selain mereview soal yang banyak seperti itu, saya juga pada saat itu download aplikasi-aplikasi sederhana ya di Play Store yang berkaitan dengan tes CPNS. Banyak ya bisa didapatkan. Nah, kebutuhan kita di mana? Misalnya kebutuhannya di TWK, ya udah kita nanti pelajari di TWK. Kemudian kalau di TIU ya kita juga cari yang di TIU ya, banyak aplikasi di Play Store yang khusus membahas dan latihan tentang soal TIU. TKP satu lagi ya teman-teman. Nah, TKP ini pada saat saya mengikuti tes, wah banyak sekali yang gagal di TKP ya, termasuk saya juga ya pada saat itu gagal di TKP. Jadi di passing di passing grade yang pertama, aturan yang pertama saya juga gagal. Tapi alhamdulillah karena ada kebijakan baru dari pemerintah ya, yang pada saat itu kelulusan itu di ranking ya berdasarkan peringkat. Alhamdulillah saya masuk ke peringkat gitu ya, dan masuk SKB pada saat itu. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman review soal, cari, download, kemudian print. Jangan dibaca di handphone ataupun di PC ya. Print out teman-teman, print out. Karena nanti kalau di HP kita malas tuh membukanya ya. Malas, apalagi kalau di laptop juga malas juga buka laptop ya. Di print out kita pelajari, kemudian sebelum tidur kita pelajari, sesudah tidur nanti setelah sholat subuh kita pelajari, dan nanti pada saat aktivitas siang kalau ada luang kita belajar lagi gitu ya. Kita sering buka terus gitu ya soal CPNS itu, sehingga nanti kita akan terbiasa dengan bentukan soal seperti itu gitu. Dan jangan berpikiran kita bahwa soal itu nanti apakah muncul atau tidak. Yang penting kita baca aja gitu ya. Karena intinya nanti begini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan soal tersebut, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang setipe, jadi teman-teman tidak akan kesulitan lagi untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, itu intinya gitu ya. Kalau secara redaksi itu tidak akan sama gitu ya. Tidak akan sama sekali. Pasti akan berbeda setiap tahunnya. Tetapi secara tipe ya itu sama, dan nanti teman-teman kalau sudah terbiasa mengerjakan soal tersebut, ya teman-teman pasti akan lebih mudah mengerjakan soal-soal tersebut. Tips yang kedua, banyak berdoa teman-teman. Banyak berdoa, setiap sholat kita berdoa. Kemudian tingkatkan lagi ketakwaan kita, ibadah-ibadah kita ya. Terutama sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Bila perlu atau kalau misalnya dalam keadaan kita punya hajat, baiknya ibadah tersebut ditingkatkan. Misalnya kita sholatnya agak telat-telat gitu ya, agak menunda-nunda. Nah, pada saat kita punya hajat tersebut atau ketika kita ingin lulus CPNS gitu ya, nah lebih ditingkatkan lagi ya, diusaha. Atau kalau bisa sholatnya berjamaah 5 waktu, sempatkan ya. Misalnya kalau di perjalanan lagi bawa motor ataupun di kendaraan mobil, teman-teman berhenti dulu kalau ada panggilan azan ya. Segera mungkin teman-teman untuk melakukan salat. Karena nanti kalau ditunda-tunda ya salat tersebut, nanti keinginan kita juga ditunda. Nah, itu ya, logikanya seperti itulah, seperti itu. Kemudian pada saat sholat dan setelah sholat kita banyak meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kelancaran dan kelulusan pada saat mengikuti tes seleksi CPNS. Kemudian tips yang ketiga, perbanyak sholat malam teman-teman. Ini yang dilakukan oleh saya juga pada saat itu ya. Jadi kan banyak cerita, bahkan ada yang meriwayatkan kalau kita misalnya melaksanakan sholat tahajud tidak pernah henti selama 40 hari, insya Allah hajat kita terkabul. Memang berat teman-teman, tapi kalau kita punya keinginan ya tidak ada yang berat ya. Semuanya bisa dilakukan, bisa dikerjakan gitu, bisa dibiasakan.
lakukanlah sholat tersebut setiap waktu, setiap malam gitu. Paksakan diri kita untuk bangun malam ya. Lawan rasa malas, lawan rasa kantuk kita. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berikhtiar ya, atau lagi meminta di sepertiga malam ya. Nah, insya Allah itu janji Allah ya. Kalau kita meminta di waktu sepertiga malam, pasti Allah akan mengabulkannya. Kalau kita memohon ampun, pasti Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu janji Allah. Nah, kalau Allah sudah berjanji, maka kita tidak bisa meragukannya lagi gitu ya. Tinggal kita yang meyakininya ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman harus yakin, optimis ketika akan melakukan tes tersebut. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman juga harus meminta doa kepada kedua orang tua. Jadi intinya pelajari soal, kemudian banyak berdoa, tingkatkan takwa, banyak sholat malam, kemudian banyak-banyak juga puasa Senin Kamis ya kalau bisa, karena doa orang yang berpuasa itu tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terutama pada saat kita berbuka ya. Setelah berbuka puasa kita berdoa, kita ingin lulus CPNS tahun ini. Yakinkan ya, insya Allah kita lulus. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan sekaligus pengalaman saya ketika melaksanakan atau mengikuti tes CPNS sehingga alhamdulillah lulus ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar channel ini tetap berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.